Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri dengan NIM 19010404007 dari kelas 101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan barang atau jasa swakelola. Yang pertama itu pengertian barang dan jasa. Pada dasarnya pengadaan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadaan barang atau jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyedia barang atau jasa. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa, serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga, suatu kerja, perangkat daerah atau institusi lain yang proses dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang maupun jasa. Yang kedua itu proses pengadaan barang dan jasa. Adapun proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung atau tunai, kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran. Selanjutnya yang kedua itu pengertian swakelola. Swakelola adalah pekerjaan yang dilakukan atau dikelola secara mandiri. Adapun pengadaan barang atau jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga, perangkat daerah, ormas ataupun kelompok masyarakat. Adapun tujuan dari pengadaan barang dan jasa swakelola yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Yang kedua, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil atau lokasi yang sulit dijangkau. Ketiga, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian ataupun perangkat daerah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian atau lembaga daerah. Yang kelima, meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat. Dan yang keenam, meningkatkan efektivitas atau efisien jika dilaksanakan melalui swakelola. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat rahasia maupun disediakan oleh pemerintah yang bersangkutan. Kemudian adapun pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe swakelola. Yang pertama itu swakelola tipe 1, di mana pelaksanaan swakelola tipe ini PA dan KPA dapat menggunakan pegawai di lingkungan instalasi sendiri atau merekrut dari instalasi lain atau tenaga ahli. Selanjutnya swakelola tipe 2, di mana tim persiapan dan tim pengawasan ditetapkan oleh PA atau KPA dan tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan kementerian atau pelaksana swakelola. Yang ketiga itu swakelola tipe 3, di mana tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA dan tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi masyarakat pelaksanaan swakelola. Kemudian yang terakhir yaitu swakelola tipe 4, di mana tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat swakelola. Baik, selanjutnya alur penyediaan barang atau jasa swakelola. Adapun alur dari pengadaan barang atau jasa swakelola sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan swakelola, di mana tahapan perencanaan swakelola merupakan tahap persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan swakelola.
Adapun beberapa keluaran tahap perencanaan, yang pertama itu terbentuknya tim swakelola, terbentuknya KAK, tersusunnya jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, tersusunnya rincian biaya pekerjaan, tersusunnya rencana kerja dan spesifikasi teknik, tersusunnya rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja, serta pada pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lainnya yaitu tersusunnya kesepakatan antara KLD1 penanggung jawab anggaran dengan instalasi pemerintah lain dalam bentuk naskah kerjasama dan nota kesepakatan. Kemudian kontrak PKK dengan pelaksana swakelola pada instalasi pemerintah lain. Dan yang terakhir yaitu pada pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat, yaitu penetapan kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola oleh PA atau KPA, termasuk penetapan sasaran, tujuan, dan besaran anggaran. Kemudian kontrak antara PPK dengan penanggung jawab kelompok masyarakat sebagai pelaksanaan swakelola. Alur yang selanjutnya yaitu persiapan swakelola. Adapun persiapan yang dilakukan oleh tim persiapan yang terdiri dari pegawai kementerian atau perangkat daerah, penanggung jawab anggaran. Tim persiapan dapat merangkap sebagai tim pelaksana. Pejabat membuat komitmen PPK atau mengkoordinasikan persiapan swakelola tipe 1 setelah penempatan DIPA atau DPA. Kegiatan swakelola tipe 1 sebagaimana dijelaskan yaitu penetapan sasaran output atau keluaran swakelola tipe 1 sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kerja atau anggaran. Tim persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Kemudian yang terakhir yaitu pelaksanaan swakelola. Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal atau tahapan pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan sesuai dengan hasil persiapan. Adapun tim pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Pelaksanaan swakelola harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu pelaksanaan kebutuhan tenaga kerja. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK. Selanjutnya penggunaan tenaga kerja atau tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung, sarana prasarana atau peralatan, dan material atau bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya menyusun laporan penerimaan atau penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana dalam dan material ataupun bahan. Selanjutnya menyusun laporan swakelola dan dokumentasi. Selanjutnya PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu penyerahan hasil pekerjaan swakelola. Baik, itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.